Jumpa lagi dalam materi baru tentang jaminan produk halal. Ini sebenarnya berkaitan dengan materi masalah perlindungan konsumen, yang mana perlindungan konsumen itu di dalamnya diatur bahwa konsumen mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang benar, memperoleh produk yang baik, memperoleh produk atau barang yang berkualitas, dan seterusnya. Termasuk apa? Konsumen ingin mendapatkan keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi. Kemudian mengenai jaminan produk halal itu sebenarnya berkaitan dengan masalah ingin melindungi konsumen di Indonesia. Konsumen apa? Ingin melindungi konsumen atas barang dan atau jasa. Yang mana idealnya semua produk barang dan atau jasa harus memperoleh sertifikasi halal. Apakah yang dilindungi hanya konsumen saja? Tidak. Dalam undang-undang ini sebenarnya juga ada maksud melindungi pelaku usaha, melindungi dari masuknya produk-produk dari luar negeri, termasuk kemampuan bersaing nantinya jika akan melakukan ekspor dan seterusnya. Sehingga yang namanya undang-undang jaminan produk halal ini tidak hanya bermaksud melindungi konsumen saja, tetapi juga melindungi pelaku usaha agar konsumen bisa memilih produk yang dinilai bagus, berkualitas, dan memastikan halal. Kemudian yang harus disertifikasi itu apa? Adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat atau farmasi, kosmetika, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang-barang gunaan yang dipakai, digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga dengan cara demikian, produk halal ini sebenarnya ingin agar tiap produk, barang dan atau jasa ini ada label halal. Tidak sekedar label halal, tapi adalah sertifikasi yang menunjukkan bahwa produk, barang atau jasa tersebut memang sudah memperoleh sertifikat halal. Selain produk, ada juga sertifikasi tentang proses atas produk halal, yang mana berupa proses rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, kemudian pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Jadi ada dua hal. Satu adalah tentang produk, barang atau jasa, tentang produknya. Yang kedua adalah tentang proses produk halal atau prosesnya. Sekarang kewenangannya di mana? Atau lembaga apa yang punya kewenangan? Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang punya kewenangan otoritas atas jaminan produk halal adalah suatu lembaga pemerintahan yang disebut sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lembaga ini yang sering disebut sebagai BPJPH
akan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga-lembaga terkait. Pertama, kedua dengan lembaga penjaminan halal, dan ketiga dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, sekarang peran MUI sebenarnya sudah tidak lagi sebagai yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Sekarang ini aturan yang baru, undang-undang yang baru, yang berwenang adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dalam kerjasama tadi, kerjasama antara BPJPH, kementerian, LPH, dan seterusnya, kerjasamanya adalah dalam bidang sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH. Jadi LPH, lembaga jaminan halal itu tidak sekedar menjalankan usaha LPH, tapi juga harus mendapatkan akreditasi. Kemudian yang namanya penetapan halal suatu produk yang dikeluarkan oleh MUI hanyalah keputusan penetapan halal produk, bukan sertifikat halal. Ada lembaga lain yang namanya auditor halal. Auditor halal adalah para orang yang mendapatkan suatu kewenangan, suatu hak yang diberikan sebagai auditor untuk melakukan pemeriksaan atas produk yang diajukan maupun proses yang diajukan untuk memperoleh sertifikat halal. Memeriksa apa saja? Ya bahan-bahannya. Jadi memeriksa dan mengkaji bahan-bahannya, proses pengolahannya, sistemnya, lokasinya di mana, peralatannya bagaimana, pendistribusiannya, sistem jaminan halalnya, dan termasuk melaporkan hasil pemeriksaan. Jadi auditor ini tugasnya sangat banyak, memeriksa dan mengkaji bahan-bahan yang digunakan, kemudian mengkaji proses pengolahannya, mengkaji sistem penyembelihannya kalau hewan ternak, meneliti lokasinya, memeriksa pendistribusiannya, memeriksa sistem jaminan pelaku usahanya, dan melaporkan atas hasil pengujian. Nah, sekarang bahan dan proses produk yang halal, bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Yang mana bahan-bahan ini berasal dari tumbuhan, dari hewan, dari mikroba, atau bahan lain yang dihasilkan oleh proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetika. Bahan-bahan ini pada dasarnya adalah yang halal. Artinya halal apa? Yang tidak diharamkan menurut syariah, menurut hukum Islam. Sekarang proses produk halal. Dalam proses produk halal, lokasinya, tempatnya, peralatannya harus dipisahkan dengan cara yang baik. Jangan sampai terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lain,
Termasuk apa? Cara penyimpanannya, cara pengolahannya, jangan sampai terkontaminasi dengan bahan-bahan lain yang tidak halal. Pada lokasi dan tempatnya, serta alat yang digunakan, wajib dijaga kebersihan dan higienitas. Bebas dari najis, bebas dari bahan yang tidak halal. Kemudian sekarang BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, bahwa penyelenggaranya adalah BPJPH. Yang dalam secara teknis BPJPH ini berada dalam lingkup Kementerian Agama dengan didirikan berdasarkan pada surat keputusan atau peraturan Menteri Agama pada tanggal 11 bulan 10 tahun 2017. Nah, sekarang perbedaannya apa dengan yang masa-masa lalu? Perbedaan sebelum tanggal berapa tadi? Sebelum tanggal 11 bulan 10 tahun 2017, sebelum keluarnya peraturan undang-undangan ini, sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh MUI itu tidak bersifat wajib, sifatnya sukarela. Karena apa? Karena payung hukum aturannya belum ada. Jadi sebelum adanya undang-undang tentang jaminan produk halal, penyelenggaraan sertifikasi produk halal bersifat sukarela. Tetapi sekarang dengan adanya undang-undang jaminan produk halal, penyelenggaraan sertifikasi halal bersifat wajib, dan penyelenggaraan diselenggarakan oleh badan yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bukan lagi yang kemarin-kemarin sukarela yang diselenggarakan oleh MUI. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka sekarang ini BPJPH adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat jaminan produk halal di Indonesia. Sehingga sekarang ini penyelenggaraan jaminan produk halal, sertifikasi produk halal tidak lagi berada di bawah MUI, tetapi di instansi di bawah Kementerian Agama, yang ini sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Namun demikian, bukan berarti MUI ditinggalkan begitu saja. MUI masih berperan dalam sistem jaminan produk halal. MUI masih diberi peranan, masih berperan. Berperan apa? Berperan dalam melakukan kerjasama terkait proses sertifikasi auditor halal. Jadi auditor halal itu sertifikasinya dikeluarkan oleh MUI. Ingat, sertifikasi terhadap auditor halal, terhadap pemeriksa halal, terhadap pengkaji halal. Yang kedua, MUI berperan melakukan akreditasi terhadap lembaga penjamin halal. Jadi lembaga-lembaga penjamin halal itu untuk bisa bekerja
menjalankan jasa atau pekerjaan sebagai lembaga penjaminan halal harus mendapatkan akreditasi dari MUI. Dan yang ketiga, MUI berperan dalam penetapan kehalalan sebuah produk atau proses dalam bentuk fatwa. Jadi, MUI tidak lagi menerbitkan sertifikat halal, tetapi hanya memberikan fatwa bahwa atas permohonan sertifikasi produk ataupun proses barang yang halal, jasa dan halal tadi itu hanya bertugas memberikan fatwa bahwa yang diajukan permohonan dapat diberikan sertifikat halal. Dapat. Kemudian fatwa tadi bagaimana? MUI menerbitkan, mengeluarkan fatwa halal atas produk, jasa, ataupun proses tadi itu, fatwa tadi disampaikan kepada BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Setelah BPJPH menerima fatwa halal, maka BPJPH wajib menerbitkan sertifikat halal. Jadi yang menerbitkan sertifikat produk halal itu adalah BPJPH. Sekarang tahap-tahapannya, bagaimana tahapan suatu permohonan produk, barang atau jasa ataupun proses mendapatkan sertifikat halal. Yang pertama adalah dengan cara mengajukan permohonan kepada BPJH. Jadi pelaku usaha harus proaktif mengajukan permohonan kepada BPJPH yang dilampiri dengan data pelaku usahanya, nama dan jenis produknya, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produknya bagaimana. Yang kedua, dalam pengajuan tadi itu, namanya pelaku usaha berhak memilih lembaga pemeriksa halal atau LPH yang sudah mendapatkan akreditasi untuk meminta pemeriksaan dan menguji kehalalan yang dimohonkan. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang sudah dipilih tadi itu. Jadi oleh LPH, lembaga pemeriksa halal, di dalamnya itu ada auditor-auditor. Auditor-auditor yang ada dalam LPH tadi itu harus sudah mendapatkan sertifikasi auditor halal. Jadi pada tahap ketiga ini yang memeriksa adalah auditor LPH, auditornya. Pemeriksaan dan pengujian bisa dilakukan di lokasi pemohon, termasuk akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium jika dipandang perlu untuk memberi keyakinan. Kemudian hasil pemeriksaan dan pengkajian ini diserahkan kepada BPJPH. Jadi BPJPH menunggu
atas hasil pemeriksaan dan kajian yang dilakukan oleh auditor halal dari suatu LPH yang dipilih oleh pemohon. Yang keempat, BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MUI. Jadi dari LPH tidak dapat langsung menyampaikan hasil pemeriksaannya dan kajiannya kepada MUI. Tidak bisa. Prosedurnya adalah dari hasil pemeriksaan dan kajian oleh auditor halal di LPH kepada BPJPH. Kepada BPJPH disampaikan, diberikan kepada MUI untuk mendapatkan penetapan halal. Dalam MUI untuk menetapkan halal dari yang dimohonkan tadi itu, maka MUI akan melakukan sidang fatwa halal paling lama 30 hari sejak menerima hasil pemeriksaan dari auditor di LPH setelah dikirim berkasnya oleh BPJPH. Jadi namanya MUI melakukan sidang fatwa halal, waktunya dibatasi 30 hari, harus sudah dapat memberikan hasil berupa fatwa apakah produk yang dimohonkan itu halal ataukah tidak. Yang kelima, kalau misalnya yang dimohonkan tadi itu dinyatakan halal, maka pelaku usaha wajib pasang label halal dari BPJPH. Ingat, sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH. Setelah dapat sertifikat tadi itu, pelaku usaha wajib pasang label pada produknya. Di sisi lain, BPJPH punya kewajiban wajib mempublikasikan, wajib mengumumkan bahwa adanya produk halal yang dimohonkan tadi itu dapat sertifikat halal. Atau dengan bahasa sederhana, BPJPH akan mengumumkan perusahaan atau pemohon yang mendapatkan sertifikat halal. Tapi jika fatwa dari MUI dinyatakan tidak halal, maka BPJPH harus memberitahukan kepada pemohon permohonan sertifikasi halal ditolak dengan memberikan alasan-alasan. Dari 5 tahapan tadi itu, jika dilihat pada bagan, akan nampak alur-alurnya dari permohonan dan keterkaitan dari pihak-pihak dalam penerbitan sertifikat halal. Jadi bisa dicek, diperiksa dalam bagan yang sudah disampaikan pada materi yang kemarin itu. Jika sudah mempunyai sertifikat jaminan produk halal, jangan lupa pelaku usaha wajib menyelenggarakan jaminan halal tadi itu dengan cara apa? Menyelenggarakan sistem jaminan halal. Apa sistem jaminan halal? Itu sepertinya adalah
proses di dalam suatu perusahaan atau sistem yang dalam perusahaan, dalam pelaksanaannya bagaimana. Bagaimana sebuah perusahaan yang mendapatkan jaminan produk halal itu dalam menyelenggarakan, memproduksi barang dan atau jasa. Bagaimana prosesnya? Itu harus dibuat sistem jaminan halal. Sehingga tidak cukup hanya sertifikat produk halal, tetapi harus punya yang namanya sistem jaminan halal yang dibuat oleh perusahaan, yang dilaksanakan dan dipastikan bahwa proses produksi dan proses-proses lainnya itu terselenggara dengan baik. Yang namanya sistem jaminan halal ini adalah semacam standar operasional sebuah perusahaan yang menunjukkan bahwa pelaku usaha tadi itu benar-benar menjalankan sesuai dengan prosedurnya yang telah mendapatkan sertifikat jaminan halal. Sistem ini dibuat sebagai sebuah kebijakan yang berdiri sendiri. Jadi satu sisi adalah memperoleh sertifikat produk halal, tapi di sisi lain pelaku usaha harus punya peraturan, harus punya kebijakan sebagai bentuk namanya sistem jaminan halal yang menjamin bahwa terselenggara dengan baik, produk barangnya, prosesnya benar-benar halal. Sistem jaminan halal ini sebagai kebijakan adalah berupa dokumen yang tertulis yang di dalamnya mencakup pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal. Jadi perusahaan punya sikap, ada sikap memang ingin menjamin produknya halal. Yang kedua, adanya panduan halal berupa standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga, adanya sistem manajemen halal. 4, adanya uraian kritis keamanan produk. Jadi misalnya andai kata ada hal tertentu, ada hambatan-hambatan tertentu, maka cara bagaimana akan dijalankan agar tetap berjalan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, termasuk dijaminnya halal tadi itu. Dan kelima, secara internal harus punya sistem audit halal. Jadi untuk menjamin terlaksananya sertifikat jaminan halal tadi itu harus didampingi secara internal, ada namanya sistem jaminan halal yang diselenggarakan oleh perusahaan yang memperoleh sertifikat jaminan produk halal. Dengan demikian, maka di satu sisi sudah memperoleh sertifikat produk halal, di sisi lain secara internal pelaku usaha menjalankan kebijakan untuk tetap melaksanakan jaminan produk halal. Saya kira itu, ini sebagai pelengkap materi kemarin, mohon dapat dipelajari dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.